Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Selamat datang di kelas IPS bersama Bu Ruri. Oke. Hari ini kita akan belajar salah satunya tentang membaca peta. Nah, di sini ada sebuah peta. Coba kalian cari, adakah tempat wisata yang bisa kalian temui di dalam peta ini? Tempat wisata yang pertama adalah Gunung Semeru. Nah, di sini ada Gunung Semeru. Ini adalah tempat wisata. Nah, lalu lanjut. Tempat wisata yang kedua adalah Coban Trisula. Nah, ini adalah gambar Coban Trisula. Coban artinya adalah air terjun. Lalu, bisakah kalian mencari tempat wisata lainnya lagi di peta ini? Ada Gunung Bromo. Nah, ini adalah gambar Gunung Bromo. Gunung Bromo juga adalah tempat wisata. Kita sudah membahas tentang Gunung Bromo di pembelajaran minggu lalu. Lalu, ada apa lagi tempat wisata di peta ini? Ada Gunung Penanjakan. Ini adalah gambar Gunung Penanjakan. Ini juga adalah tempat wisata. Nah, sebenarnya ada tempat-tempat wisata lain juga, seperti Bukit Teletabis, lalu ada juga Gunung Batok, ada juga Laut Pasir Tengger, Padang Savana, dan masih banyak lagi. Tapi di sini Bu Ruri hanya menunjukkan 4 tempat wisata yang ada di peta ini. Tempat wisata ini semuanya berada di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur banyak sekali gunung-gunung yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Oke, lanjut. Nah, apakah kalian tahu ini apa? Ini adalah situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang ini bukan berupa gunung seperti Gunung Bromo, tapi berupa bangunan berbentuk piramida. Nah, situs Gunung Padang ini adalah situs prasejarah di Jawa Barat. Situs ini berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs ini adalah bangunan yang layaknya seperti piramida di Mesir. Piramida di Mesir bentuknya adalah segitiga. Di masa lalu, situs ini diperkirakan digunakan sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat sekitar. Oke, jadi situs Gunung Padang ini digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang zaman logam. Zaman logam juga disebut masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam ini dibagi atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah zaman tembaga. Nah, di zaman ini orang-orang menggunakan tembaga sebagai alat kebudayaan. Alat kebudayaan ini hanya dikenal di beberapa bagian dunia saja. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak dikenal istilah zaman tembaga. Jadi di Indonesia tidak ada zaman tembaga. Nah, yang kedua, zaman perunggu. Pada zaman ini, orang sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10.
sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Nah, di Indonesia itu adalah lebih banyak mengalami zaman perunggu. Nah, lalu yang ketiga, zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Nah, ada 5 contoh benda peninggalan zaman logam. Yang pertama adalah ini. Apakah kalian tahu ini apa? Ini adalah nekara perunggu. Nah, nekara adalah tambur besar yang berbentuk seperti dandang yang terbalik. Benda ini banyak ditemukan di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Selayar, dan Papua. Nekara berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk memohon turun hujan dan sebagai genderang perang. Memiliki pola nekara hias yang beragam dari pola binatang, geometris, dan tumbuh-tumbuhan. Ada pula yang tak bermotif. Jadi nekara perunggu ini fungsinya adalah untuk pelengkap upacara, untuk memohon turun hujan, dan sebagai genderang perang. Lanjut, ada juga moko. Moko ini adalah nekara yang berukuran lebih kecil, ditemukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Nekara dan moko ini dianggap sebagai benda keramat dan suci karena digunakan dalam upacara-upacara. Oke, selanjutnya adalah kapak perunggu. Kapak perunggu ini terdiri beberapa macam. Ada yang berbentuk pahat, jantung, dan tembilang. Daerah penemuannya adalah di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua. Nah, kapak perunggu ini diperlukan untuk keperluan sehari-hari. Lalu ada juga candrasa. Candrasa ini sejenis kapak, namun bentuknya indah dan satu sisinya panjang. Ditemukan di Yogyakarta. Candrasa digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan dan sebagai tanda kebesaran. Kalau tadi kapak perunggu digunakan untuk keperluan sehari-hari, kalau candrasa ini digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan. Lanjut, ini adalah bejana perunggu. Nah, bentuknya mirip gitar Spanyol tanpa tangkai. Bejana perunggu banyak ditemukan di Madura dan Sulawesi. Bejana perunggu ini memiliki kegunaan sebagai perlengkapan kegiatan atau ritual keagamaan serta upacara adat. Selain itu, bejana perunggu juga memiliki fungsi sebagai alat kerja atau perkakas karena kegunaannya sebagai tempat untuk menyimpan hasil tangkapan ikan. Nah, sebenarnya selain 5 itu ada juga perhiasan dan manik-manik yang terbuat dari perunggu. Nah, perhiasan dan manik-manik yang terbuat dari perunggu ini biasanya digunakan saat ritual adat atau upacara keagamaan. Nah, sekarang kita akan membahas benda-benda di zaman modern yang mirip dengan benda di zaman logam. Yang pertama adalah kapak. Kapak ini dengan kapak perunggu kegunaannya sama, hanya saja bentuknya ada perubahan. Nah, lalu ada perhiasan. Kalau di zaman dulu perhiasan itu terbuat dari perunggu, nah di zaman sekarang kebanyakan terbuat dari emas.
Nah, kalau dulu perhiasan tuh hanya bisa dipakai saat upacara-upacara keagamaan atau ritual adat, saat ini perhiasan dipakai sebagai aksesoris sehari-hari. Begitu juga dengan manik-manik. Nah, manik-manik ini juga bisa dibentuk sebagai perhiasan dan bisa digunakan untuk aksesoris sehari-hari. Nah, tadi itu adalah beberapa benda-benda peninggalan zaman bersejarah. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik untuk melestarikan peninggalan bersejarah? Yang pertama, memelihara peninggalan sejarah sebaik-baiknya, menjaga kebersihan dan keindahan. Sebagai contoh, peninggalan sejarah yang mungkin sering kalian kunjungi adalah Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Itu adalah contoh peninggalan bersejarah berupa bangunan. Nah, kalian harus menjaga kebersihan dan keindahan tempat tersebut. Yang kedua, melestarikan benda bersejarah agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan. Biasanya benda-benda bersejarah itu disimpan di museum. Nah, itu untuk menjaganya dari faktor-faktor alam maupun buatan supaya tidak cepat rusak. Lalu yang ketiga, tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah. Yang keempat, turut menjaga kebersihan dan keutuhan benda-benda maupun bangunan bersejarah. Yang kelima, wajib mentaati tata tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan sejarah. Seperti tadi Bu Ruri sudah sebutkan, Candi Borobudur dan Candi Prambanan, saat kalian ke sana pasti ada peraturan atau tata tertib yang harus kalian ikuti. Dan itu harus dipatuhi untuk menjaga tempat tersebut. Dan yang terakhir, wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Nah, lalu manfaat mengenal peninggalan sejarah. Yang pertama adalah menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa. Itu juga bisa menambah wawasan kalian tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. Yang kedua, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Nah, seperti tadi contohnya Candi Borobudur, situs Gunung Padang, Candi Prambanan, itu adalah peninggalan sejarah yang akhirnya dibuat sebagai tempat wisata. Nah, yang terakhir, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang. Jadi dari benda-benda tersebut kalian tahu bahwa di masa lalu ada benda-benda seperti ini yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang juga ada di masa sekarang tetapi bentuknya diubah menjadi bentuk yang lebih modern. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.